Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman tutorial penggunaan aplikasi asesor. Dalam hal ini ada beberapa penambahan fitur-fitur yang untuk mempermudah kerja asesor. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain agar semuanya para asesor bisa mengikuti atau bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mempermudah pekerjaan kita, tapi secara profesional, Bapak Ibu. Bapak sekalian, ini bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi, silahkan Bapak Ibu bisa pesan langsung di tini.cc garis miring pesan aplikasi asesor. Nah ini tempat pemesanannya Bapak Ibu, karena ini berbayar ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berminat silahkan eh, dengan nilai yang cukup murah tapi bisa mempermudah pekerjaan Bapak Ibu dalam membantu memudahkan pekerjaan kita dalam melaksanakan visitasi agar dalam menggali data itu benar-benar real, objektif. Nah, itu seperti itu. Intinya kita ingin memacu bahwa penilaian ini objektif dan mendapatkan nilai yang objektif sehingga bisa untuk mengevaluasi pendidikan di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama yaitu untuk membuka aplikasi ini, biasanya nanti Bapak Ibu nanti akan diberi password ya. Ketika sudah dibuka, kok nggak bisa dibuka aplikasinya? Biasanya ada kendala yang pertama. Pertama kendala itu biasanya karena Office-nya bermasalah ya. Office yang bermasalah itu misal Office yang sudah kadaluarsa, misalkan eh, aktivasinya yang sudah kadaluarsa, misalkan Office 2010, tapi dia aktivasinya sudah lewat. Nah itu biasanya dia nggak bisa buka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya misalkan Office 2007, nah itu juga biasanya ada kendala ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang Office 2007 yang original itu ternyata bisa. Bahkan menggunakan Mac. Nah, Mac itu banyak masalah sebenarnya. Kalau Mac itu kan memang tidak ada Office sebenarnya ya. Tapi kalau Office-nya yang di Mac itu yang ori ternyata juga tidak masalah. Tapi kalau Office-nya bukan ori akan bermasalah, nggak akan bisa buka Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu yang nanti jadi kendala. Nah, kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu membuka aplikasi, itu biasanya minta apa namanya itu biasanya ada di apa namanya protect view namanya. Protect view itu di atas nanti akan ada tulisan enable editing. Ada yang menggunakan nanti ada muncul enable content. Maka ketika ada enable editing, silahkan klik di enable editing. Kemudian setelah itu biasanya muncul enable content. Silahkan klik enable content. Baru semua bisa dijalankan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang bermasalah biasanya dia bukan menggunakan Microsoft Office ya, tapi dia menggunakan WPS Office. Nah itu juga nggak bisa buka Bapak Ibu ya. WPS Office tidak bisa membuka seperti ini. Ini bisanya menggunakan Microsoft Office ya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi langkah pertama adalah membuka yang biasanya kendala seperti itu. Solusinya bagaimana? Install ulang Office-nya ya, install Office saja yang mungkin kalau kita punya apa ya, punya perangkatnya sih punya apa namanya itu folder ya, folder yang untuk installnya itu atau driver namanya ya. Itu paling 10 menit sampai 15 menit ya untuk install Office itu selesai. Ya, itu bisa kita install sendiri. Itu kalau yang Office. Itulah permasalahan kalau mau masuk di aplikasi ini. Kalau sudah bisa kebuka seperti ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah seperti ini. Dan ini biasanya ya sangat sedikit Bapak Ibu ketemu yang misalkan orang 20 paling satu yang ketemu bermasalah gitu ya. Karena memang laptopnya biasanya yang perlu update. Update-nya adalah Office-nya saja. Kemudian setelah itu silahkan Bapak Ibu buka, tentunya bisa dibuka di data sekolah. Nah, seperti ini misalkan Bapak Ibu data sekolah misalkan saya pilih di sini jenjang pilihannya adalah jenjang SMP misalkan ya. Di sini adalah SMP 18 Pesawaran, nomornya ini misal ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh namanya apa namanya NPS-nya juga bukan ini ya, ini hanya misal saja.
Kemudian setelah ini Bapak Ibu jangan lupa nanti di asesornya itu dilengkapi dulu nama asesornya, misalkan seperti ini. Namanya nanti untuk jenis huruf silahkan pilih upper atau proper, ini bisa pilihannya. Kalau upper seperti ini, kalau proper maka tulisannya akan menjadi seperti ini. Gelarnya misalkan ditambahin DRS atau DR sajalah, kehilangan S ya. Seperti itu maka akan otomatis di sini terisi Bapak Ibu. Jadi ngisi gelar itu di sini, bukan di tulisan ini nggak bisa ya. Di sini di tempat pengisian gelar. Kemudian NIA ini sudah aktivasinya menggunakan NIA Bapak Ibu. Unit kerjanya silahkan diisi sendiri. Ini alamat kantor dan nomor HP silahkan diisi sendiri. Kemudian nanti Pata integritas sudah bisa digunakan, di-download Bapak Ibu, di print ya, di print saja. Nanti tinggal menggunakan materai tanda tangan. Nah, seperti itu. Tanggal untuk penggantian tanggal di sini Bapak Ibu. Ini bisa saya buat saja nanti biar online ya. Misalkan today ya. Today. Oke, saya buat seperti ini. Jadi nanti dia akan real time di sini. Ini 10 Agustus. Nah, itu ya. Seperti itu. Kalau bukanya di sini tanggal berapa bisa dibuat seperti itu. Ini saya simpan saja. Kemudian Bapak Ibu, setelah ini hanya tambahan saja. Kemudian Bapak Ibu silahkan buka di IPR. Kalau kita tadi lihat di sini adalah SMP, maka kita lihat coba yang akan dilihat kalau ini SMP, maka di sini IPR SMP. Nah, di sini isinya seperti ini. Yang bagian yang kuning-kuning ini Bapak Ibu yang diisi. Udah ada pertanyaannya, tinggal ngisi saja. Ya, seperti itu. Kemudian ini saya sesuaikan dengan di Sispena, walaupun ada juga di Sispena itu yang menurut saya tidak sesuai dengan kriteria ya. Contohnya tadi di kelihatannya itu apa waktu di sini kalau tidak memiliki sertifikat itu nilainya satu, tapi di situ bisa nilainya 4 ya. Nggak tahu ini ketentuannya dari mana itu ya, saya nggak tahu. Tapi saya yang ngikutin aturan yang ada di situ saja ya. Kemudian kalau di sini SD, SMP, Bapak Ibu, jenjang yang Bapak Ibu pilih SMP, jangan milih SD. Ini artinya nanti akan diarahkan begini. Silakan buka jenjang SMP atau MTS. Jadi artinya Bapak Ibu salah kamar. Nah ini karena kejadian ini. Kenapa ini baru permintaan dari Pak Ahmadi ya, dari Sumeneb. Wah, bahwa beliau mengatakan ini bisa terjadi salah ngisi gitu. Karena harusnya ngisi di SMP, yang dibuka SD langsung diisi saja gitu ya. Nah sekarang begitu buka SD langsung, oh silahkan buka jenjang SMP. Buka di SMA juga sama. Silahkan buka di SMP, buka di SMK juga demikian, buka di sini juga sama. Ya kita kalau buka SMP ya bisa dibuka begitu ya Bapak Ibu. Begitu juga DIA. DIA yang diambil dari Sispena juga sama. Ini juga akan muncul. Kalau di SMP dia akan sesuai, kemudian kalau DIA yang bukan akan seperti ini, kosong seperti ini ya Bapak Ibu. Supaya nggak salah ngisi, maksudnya seperti itu. Ini usulannya Pak Ahmadi tadi. Terima kasih nih Pak Ahmadi ya. Ya. Kemudian ini sebagai contoh saja kalau kita pilihnya misalkan SMA, ini misal saja ya. SMA sini kita buat jadi SMA misal saja. SMA N misalkan. Ini hanya misal saja. Maka kita pilih di SMP juga kosong. Suruh diarahkan silakan buka yang SMA. Oh iya SMA supaya nggak keliru gitu maksudnya itu. Nah seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti seperti itu di DIA juga sama. Ya, kemudian di nilai akreditasi pun juga sama ya di SMA. Nah, seperti ini. Kalau kita bukanya di SMP juga sama, salah alamat gitu, maksudnya gitu ya. Ini supaya nggak salah alamat gitu, maksudnya begitu ya. Kemudian setelah isi DIA, IPR sudah semuanya, baru masuk butir inti. Nah, Bapak Ibu, di butir inti seperti kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang sedikit agak lebih mudah, levelnya ada di atas. Nah, ini DIA sekolah dapatnya 3, level yang Bapak Ibu nilai 3, sama ini dengan DIA-nya. Nah, itu maksudnya begitu ya. Nah, untuk menilai seperti kemarin sudah dijelaskan, Bapak Ibu, di sini tinggal hilangkan, Bapak Ibu. Menghilangkan ini kan kita sesuai dengan ISP itu, bahwa kedisiplinan waktu itu ada 3, itu disiplin di sekolah, di kelas, dan di kegiatan ekskul. Bapak Ibu silakan improve kalimat,
kalimat di sini misalkan datang di sekolah atau datang ke sekolah. Nah, itu silakan nanti kalimatnya akan berubah sesuai dengan yang indikator yang Bapak Ibu buat ya sendiri. Nanti silakan ini. Tapi jangan merubah kalimat, merubah makna ya, karena maknanya udah pasti nanti bahwa disiplin waktu itu disiplin datang di sekolah, dia disiplin masuk kelas dan disiplin dalam kegiatan ekskul. Kalau jari kalimatnya apa improvisasi kalimatnya silakan Bapak Ibu sehingga nanti catatan ini tidak akan sama dengan teman yang menggunakan aplikasi yang sama. Termasuk sampai di kesimpulan nanti juga akan sama, Bapak Ibu akan berubah dengan secara otomatis ya. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya misalkan dari observasi, telah dokumen, wawancara kepala sekolah guru dan siswa sudah selesai, Bapak Ibu silakan triangulasi. Kesimpulkan berdasarkan Bapak temuan itu disimpulkan. Misalkan oh ternyata disiplin di kelas, disiplin masuk sekolah, disiplin di kelas, kemudian ternyata nggak disiplin di ekskul, di delete. Nah, penentu apa namanya kalimat di kesimpulan nanti adalah di sini ya Bapak Ibu yaitu di triangulasi data yang warna kuning ini. Ini adalah penentu level nanti. Nah, penentu level ya ada di sini Bapak Ibu nanti di bawah bisa lihat kalau ada tulisan yang berwarna biru seperti ini artinya penentu level. Ini sebenarnya dokumen ini saat ada sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Cuman kita tidak bisa memilah untuk menentukan level. Bukan berarti ini tidak ada di Sispena sebenarnya ya. Jadi di sini memang ya permintaan sesuai dengan di Sispena gitu ya. Hanya di sini saya pisahkan untuk memudahkan penentuan level. Misalkan di sini, ini kita lihat levelnya 3, kemudian disiplin siswa sudah membudaya. Nah, membudaya Bapak Ibu, kalau pengen lihat membudaya seperti apa, ada di pengertian di Sispena, apa di IASP ya, silakan Bapak Ibu. Nah, ini misalkan membudaya, kita checklist Bapak Ibu. Nah, begitu, maka levelnya menjadi 4, karena sudah membudaya. Dan kalimatnya akan berubah menjadi membudaya. Nah, seperti itu gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian mungkin yang butir yang kedua juga pada prinsipnya sama Bapak Ibu. Nanti dilihat penentu level itu ada biasanya ada berbeda nih perilaku religius siswa. Ini di sini kan ada pilihannya Bapak Ibu ya. Ini misalkan membudaya sesuai dengan ajaran agama dan belum konsisten itu sesuai nama levelnya. Ketika Bapak Ibu pilih belum konsisten, kita lihat di sini levelnya langsung berubah ya Bapak Ibu. Langsung berubah. Jadi sini tentunya datanya mestinya menyesuaikan data yang ada ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti dipilih gitu. Ini bisa di delete sesuai dengan kondisi yang ada. Bahkan di sini Bapak Ibu kalau misalkan kondisinya ini silakan ini ditulis sesuai dengan yang Bapak Ibu dapatkan. Maka tentunya akan merubah catatan juga akan berubah secara otomatis. Jadi benar-benar bisa Bapak Ibu edit kecuali yang memang dikunci seperti ini karena penentu level itu nggak bisa dirubah. Ini juga sama Bapak Ibu bisa dirubah semuanya gitu ya. Kemudian di level 4 misal apa di butir 4 ini misal saja juga sama Bapak Ibu nanti perundungan yang diperoleh itu kalau berdasarkan catatan atau telah dokumen yang didapatkan apa misalnya ada catatan yang oh ini perundungannya fisik ya silakan di checklist di sini dan kemudian penentu level ada di sini Bapak ya. Di sini ini di kosong, kosong karena ini kalau ada perundungan berarti di checklist kalau nggak ada perundungan kosong. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Wah, ini nih levelnya 4. Begitu ada perundungan satu saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini levelnya menjadi 2. Ini ketentuan levelnya memang bunyinya seperti itu ya. Bahwa perundungan kalau mengalami satu saja perundungan maka akan menjadi 2. Nah, seperti itu. Ini ketentuan di levelnya dan seterusnya nanti sama seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian untuk hasilnya Bapak Ibu nanti dinilai tadi kita pilih tadi SMA ya. SMA apa SMP tadi ya? Kita lihat ini SMA. Berarti kita lihat bukannya yang di SMA di sini ya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu nanti langsung tahu oh dapatnya C atau dapatnya berapa. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu kira-kira demikian. Ini sudah otomatis dari untuk SD, SMP, SMA, SMK ataupun yang MI, MTS, MA itu sama ya. Sudah otomatis Bapak Ibu seperti itu. Ini terkait dengan penggunaan aplikasi atau tutorial untuk aplikasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada satu yang nanti akan kita masukkan, tapi ini sedang dalam penggodokan ya Bapak Ibu. Nanti akan ada yang rencana saya adalah untuk telah dokumen. Nanti telah dokumen itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu telah dokumen itu tidak pada saat wawancara. Kita telah dokumen waktu kita sudah asesmen kecukupan kita bisa download semua Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat misalkan tata tertib ini kan yang diupload di Sispena. Apa yang kita temukan ya silahkan Bapak Ibu ini untuk menentukan
kondisinya seperti apa. Untuk di butir satu tentunya nanti ada buku piket ini dalam wawancara kita sambil menanyakan membuktikan apakah disiplin waktu, disiplin berpakaian, atau patuh dalam peraturan itu adalah nanti ini salah satu bentuk yang akan kita tanyakan. Tapi dari tata tertib ini sudah kita dapatkan misalkan berdasarkan tata tertib dan penegaknya seperti apa yang ditemukan. Nah ini yang sering terjadi kalau sekolah tidak ngirim ya kan sulit bagi pembuat catatannya ya berarti sekolah tidak memiliki apa namanya tata tertib, tidak memiliki tata tertib penegakan misalkan ya itu silahkan nanti Bapak Ibu disesuaikan catatannya di sini nanti. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu kedua misalkan butir yang kedua ini kan harus upload nih. Ini yang upload udah ada tulisannya upload Sispena gitu ya. Ini misal saja yaitu jadwal kegiatan keagamaan. Ini juga nanti kita lihat. Kadang-kadang ada juga nih yang terjadi nih aneh-aneh aja sekolah ya. Jelas-jelas suruh ngupload jadwal kegiatan keagamaan. Nanti yang diupload foto ya, cover buku itu dipoto dimasukkan sini. Ini berarti kan kayak kalau bagi asesor yang tidak tanggap nggak buka. Waduh, ini dibohongin betul ya. Ini ada yang terjadi seperti itu. Kemudian apa namanya berikutnya seperti ini portofolio tugas ini banyak sekali sang guru yang belum punya. Padahal di sini sekarang dituntut Bapak Ibu harus punya. Namanya portofolio tugas pembelajaran yang mencakup materi dan nilainya. Bagaimana penilaian portofolionya kayak apa itu juga harus ditentukan di sana. Itu nanti silahkan. Ya, bagi teman-teman sekolah, kepala sekolah ataupun guru yang belum tahu bisa nanti download ada di video saya sebelumnya itu untuk membantu ya sedikit memberikan inspirasi ya pada Bapak Ibu semuanya agar bisa apa namanya menyiapkan dokumen itu sesuai dengan yang diminta ya seperti itu. Ini Bapak Ibu, jadi semuanya nanti dokumen itu akan diminta di sini nomor uploadnya berapa, yaitu nomor dokumen upload itu kalau yang upload Sispena ya Bapak Ibu ini ada nomor seperti ini, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu diupload Sispena, totalnya ada 58 Bapak Ibu ya. Ada 58 dokumen yang harus diupload oleh sekolah. Ini sudah saya pilah-pilah sesuai dengan Sispena Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini nanti asesor ya akan mudah, sekolah pun kalau nanti yang menggunakan aplikasi ini pun juga akan bisa memperkirakan nilai akreditasinya berapa. Sehingga pengawas ataupun kepala sekolah bisa mempersiapkan diri dalam rangka untuk meningkatkan supaya kinerjanya lebih baik, kekurangannya di mana itu akan ketahuan. Itu kalau ini dari sisi telah dokumen. Tapi dari sisi yang apa performanya Bapak Ibu harus melihat di sini ya. Di sini misalkan tadi kan di sini ada pertanyaan apakah disiplin apa tidak. Ini kan performan Bapak Ibu yang tidak bisa hanya sekedar melihat dokumen. Itu harus dilihat betul bukti fakta yang ada di lapangan itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Ini Bapak Ibu ya. Ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat, tapi ini yang untuk telah dokumen belum bisa digabungkan. Bapak Ibu ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena ini nanti rumusannya juga akan banyak sekali sehingga dia bisa akan terintegrasi dengan aplikasi yang tadi sehingga ketika Bapak Ibu melihat nanti hasil telah dokumen, hasil observasi, kemudian setelah wawancara kita sudah ada bayangan ini yang akan ditanya apa itu otomatis bisa dilihat oleh seorang asesor ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu, tapi belum bisa sekarang. Tapi pada saatnya bagi teman-teman yang sudah beli, kalau nanti sudah ada update-nya akan diberikan update-nya juga karena semuanya datanya lengkap Bapak Ibu. ID Bapak Ibu sudah ada di saya semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Dan bagi teman-teman yang memang membutuhkan, silahkan. Ini bagi kalau yang sekolah nanti di sini alamatnya atini.cc kemudian huruf besar itu IASP terus underscore sekolah S-nya besar. Nah, seperti itu untuk yang sekolah ya. Tapi berbeda penggunaannya ya Bapak Ibu kalau asesor memang untuk visitasi ya seperti itu. Tapi sekolah juga akan tahu bahwa akan ditanya ini, akan harus mendapatkan data ini yaitu sehingga bisa siap-siap dengan menggunakan aplikasi ini. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat mengikuti video-video berikutnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.